Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda ya fi ni'amika fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Nabiya wa Rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin 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 ya rabbal alamin. Masih seputar tentang sholat. Wa qala Syafi'i radhiyallahu anhu wa akharuna inna tarikas sholati yakfuru in istahalla at-tarka aw jahada al-wujuba wa illa yuqtalu bi tarki ada'i sholatin wahidatin hatta yakhruja waqtul jam'i bi darbi unuqi bi sayfihi. Wa qala lan ngendika sapa Asy-Syafi'i Imam Syafi'i. Wa qala lan ngendika sapa Asy-Syafi'i Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, radhiya muga-muga barang ridha sapa Allah anhu sangga Imam Syafi'i. Wa akharuna lan sejawatnya, teman-teman sejawatnya Imam Syafi'i. Nah, sudah nyebut akharuna artinya ya wong kang alim-alim sepantaran kabeh. Keilmuannya, bidang keilmuannya, kemampuannya, cara menganalisis fikihnya, cara menganalisis hukum-hukumnya, terus kemampuannya dalam menghafal hadis dan mempunyai kemampuan dalam berbahasa Arab yang bisa mengambil balaghahnya Al-Quran dan menerjemahkannya dengan tepat sehingga menjadi produk hukum. Nah, gitu. Wa akharuna, jadi bukan sembarang orang wa akharuna terus dianggap terus wa qala syawilan ngendika Imam Syafi'i wa akharulan kanca-kancane kaya kue, kaya kadrun, kaya ini supa dan sebagainya ora. Jadi wa qala Syafi'i sak pantarane. Sak pantese sing kira-kira ya teman sejawat, teman sediskusi atau teman sekemampuan dalam pengetahuan. Wa qala Syafi'i wa qala lan sapa Asy-Syafi'i Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wa akharuna lan sakmene Imam Syafi'i inna tarikas sholati sak temene wong kang ninggal salat, inna tarikas sholati sak temene wong kang ninggal salat yakfuru iku bisa den arani kafir. Yakfuru iku bisa den arani kafir ini istahalla lamun milang-milang halal sapa mauman wong kang ninggal salat, ini istahalla lamun milang-milang halal sapa mauman mantar ka shalah atau tarikus shalah atarka ing ninggal. Jadi kalau ada orang yang sengaja meninggalkan salat itu belum, kalau menurut Imam Syafi'i belum dihukumi kafir. Dia masuk kategori kafir kalau ini istahalat tarka. Kalau dia sudah bilang bahwa saya meninggalkan sholat itu enggak apa-apa. Nah, ini istahalat tarka. Jadi dia memberikan menghalalkan sesuatu yang diwajibkan, menghalalkan untuk meninggalkan sesuatu yang sudah pasti diwajibkan. Itu sudah masuk kategori menolak dari apa yang telah diwajibkan secara nasnya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kewajiban. Wong jarene sing jenenge sing jenenge Islam itu rukun Islam itu kayak siji syahadat, loro salat. Nah, salatnya hilang ya, dianggap ora apa-apa narana salat ya, dia masuk kafir.
Jidat, rolat, lukat, paso, moji. Jadi rukunnya orang Islam itu jidat, rolat, lukat, paso, moji. Moji. Jidat siji syahadat, rolat loro nomor loro iku salat, lukat nomor 3 zakat, paso iku nomor 4 poso bulan Ramadan, moji nomor 5 haji bagi yang mampu. Nah, kelima-limanya ini dianggap atau salah satunya aja dianggap orang menjadi bagian hal atau halal oleh dianggapnya tidak menjadi salah satu rukun Islam, atau bilang nggak apa-apa itu nggak sholat, nggak apa-apa itu nggak zakat, atau nggak apa-apa itu nggak puasa, atau nggak apa-apa nggak haji bagi yang sudah mampu pun nggak apa-apa nggak haji, ya itu sudah masuk kategori baru masuk kafir. Kalau ini kan selawanannya pendapat yang di awal kan. Kalau pendapat di awal ya orang kalau nggak sholat ya langsung dihukumi kafir tanpa melihat ada alasan apapun di situ. Au jahada utawa angas sapa mau wong kang ninggal salat al wujuba ing kewajiban. Iku mau keterangane. Jadi pokoknya nantang bahwa saya meninggal kewajiban itu dianggap halal ora popo. Itu udah masuk kategori kafir. Wa illa mongko lamun ora nah dia ora menghalalkan perlakuan meninggalkan sholat, atau dia tetap dia mengakui kewajiban, yuktalu ikutin pateni bitarki ada isolaten. Yuktalu ikutin pateni bitarki ada isolaten. Oh, ini ngeri nih bahasanya yuktalu ini ngeri, karena zaman dulu emang cara membedakan orang Islam sama orang kafir ya dalam posisi orang perang ya begitu yang caranya, dianggap penyusup. Yuktalu bitarki ada isolaten wahidaten. Dia di yuktalu den pateni bitarki ada isolaten sebab ninggal sholat wahidaten kang suci. Contohnya sholat zuhur hatta yakhruja sehingga metu waktu jam'i apa waktune jama. Jadi sampai melewati waktu jama. Jadi sampai maghrib. Enggak sholat sampai maghrib. Bidar bi unuqihi. Jadi kalau sholat jamak kan dari mulai zuhur sampai zuhur ketemu asar. Jadi sholat zuhur itu bisa dilaksanakan di sholat asar itu karena jauh. Jadi kalau definisi waktu jam'i ya waktu jamak itu berarti sholat zuhur dia kelewatan, sholat asar enggak dilakuin, masuk waktu maghrib. Itu menurut pendapatnya Imam Syafi'i. Iku kena den hukume den pateni. Ora asal mateni wae ya, tapi ono undang-undangnya memperbolehkan di wilayah itu. Enggak apa-apa, ada landasannya. Tapi kalau di Indonesia orang iso kayak gitu. Jadi ini sekedar pengetahuan bahwasanya boleh melaksanakan perundang-undangan yang menyatakan kalau sudah pernah terjadi perundang-undangan atau undang-undang itu bisa dilandaskan pada pendapat ulama yang menyatakan meninggalkan sholat satu sehingga keluar dari waktu ya jamaah itu bidor bi unukihi kelawan ngetok gulune mauman wong kang ninggal sholat bisaifi kelawan pedang. Semonoga ilam yatub lamun ora tobat ba'das ditabatihi sause nupreh tobat ing wong kang ninggal salat sakmono, tapi enggak asal langsung ketok gulu ora, tapi tetap dimintakan untuk segera bertobat. Kalau enggak bertobat udah dimintakan udah kamu tobat aja gitu, ora tobat, nah itu namanya sudah masuk kepada wong kang angas, wong kang nantang maring hukume Allah. Kata riki sholati kaya
wong kang ninggal salat. Wakila lan diucapake. Wakila lan diucapake. Satu pendapat lagi, yudrabu ikuten pukul bil aso kelawan pendung ya, bil aso kelawan pendung. Jadi enggak enggak dibunuh, tapi cukup dikepruk karo pendung. Wakilan pendapat maneh yun khasu iku disunduk bihadidin kelawan wasi panas. Jadi kalau pilihannya ya dipukul sama teken sama apa namanya itu tongkat atau disunduk. Ila ayyusalliya sehingga yenta gelem salat au yamuta utawa mati. Ya pilihannya itu. Jadi disunduk sampai sholat utawa sampai mati kalau nggak gelem sholat. Waqala lan ngendika Al-Ghazali sapa Imam Ghazali. Waqala lan ngendika sapa Al-Ghazali Imam Ghazali lau za'ama lamun nyono sapa mau wong zaimun rupane wong kang nyono anna bainahu. Jadi ada orang yang mengira. Zaimun tuh Za'ama itu nyono, zaimu sapa wong kang nyono. Jadi ada orang yang mengira. Ana bainahu antarane sak temene antarane wong zaim. Ana bainahu antarane sak temene zaim wong kang nyono wa bainallah lan antarane Allah halatan ing ana tingkah ana sesuatu lah askotat kang bisa gugurake mau halah anhu sangka mau zaim as-sholata ing sholah. Jadi kalau Imam Ghazali pernah berkata, kalau seandainya ada orang yang mengira bahwasanya antara dirinya dan antara Allah, jadi khusus nih pembicaraannya menjadi pembicaraan khusus antara dirinya dan Allah, ada suatu peristiwa yang dengan peristiwa itu dia tidak mendapatkan kewajiban sholat, fala syakka mongko iku ramamang fi wujubi qatli yang dalam wajibe mateni sapa mau jadi kalau ada orang yang mengira bahkan mengumumkan perkiraannya itu bahwasanya dia sama Allah terus pernah berdiskusi, bahasanya diskusi, pernah berbicara atau berkholwat sehingga dalam kholwatnya itu turun wahyu yang menghalalkan untuk tidak melakukan kewajiban sholat, maka hukumnya fala syakka fi wujubi qatli. Menurut Imam Ghazali wes gak usah mamang maneh, wajib mateni karena sih udah masuk ngaco ya fi wujubi qatlihi. Wa qatlu mislihi utawi padane mateni wong kang zaim. Wa qatlu mislihi utawi matani padane wong kang zaim. Jadi kalau ada orang mengira bahwa dirinya atau mengumumkan dirinya dan pernah terjadi sesuatu dengan Allah atau pernah terjadi kesepakatan atau dia mengaku mendapatkan wahyu sehingga sholat itu tidak lagi menjadi kewajiban, Imam Ghazali menyatakan dengan yakin fala syakka fi wujubi qatlihi wa qatlu mislihi utawi matani wong kang padane wong kang nyono mau. Jadi orang yang berkuar-kuar mau afdhalu iku luwih becik min qatli mi'ati kafirin tinimbang matani wong 100 wong kang kafir. Jadi kalau ada orang yang bersikap demikian, itu hukumnya atau keutamaannya itu lebih bagus itu mateni itu. Karena itu bisa menyesatkan. Satu orang menyesatkan. Nah biasanya kan orang-orang kayak gini kan orang-orang yang merasa dirinya alim atau merasa dirinya
pernah bermimpi atau berkholwat dan sebagainya, tahu-tahu mengumumkan dirinya seorang wali yang mendapatkan wahyu langsung dari Allah sehingga sekarang tidak lagi sholat. Nah, itu malah ngerusak semuanya, bisa merusak semuanya. Afdhal min qatli mi'ati kafirin jadi masuk akal, karena bisa jadi orang-orang itu bisa memberikan pengaruh ke banyak orang. Tentu yang memberikan hukuman kayak gini ya orang-orang yang punya kekuasaan, nggak asal hantam kromo wae mentang-mentang wis dadi kepala desa, reti ana wargane kayak ngono langsung disekep ya dieksekusi ora oleh. Gak oleh. Waqala Ahmad bin Hambal, waqala lan ngendika sapa Ahmad bin Hambal. Sapa Imam Ahmad bin Hambal, ya Imam Hambali. Imam Hambali itu muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu muridnya Imam Maliki. Jadi itu berurutan tuh, walaupun masing-masing punya mazhab ya, punya karena punya level keilmuannya setara semuanya itu. Tapi mereka saling menghormati. Imam Hambal sebagai muridnya Imam Syafi'i tetap menghormati Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ke Imam Maliki pasti menghormati Imam Syafi'i. Imam Syafi'i satu generasi dengan Imam Hanafi. Jadi pas Imam Hanafi sama Imam Maliki nggak ketemu. Bahkan satu cerita diberitakan ketika pas hari meninggalnya Imam Hanafi, lahirlah di situ Imam Syafi'i. Jadi nggak ngeleblas. Waqala Ahmad bin Hambal, waqala ketika sapa Ahmad bin Hambal, la yasihu ora sah, la yasihu ora sah apa nikahu tarikatis sholati, apa nikahake wadon kang ninggal sholat. Jadi orang perempuan yang suka meninggalkan sholat atau tidak melakukan sholat itu ora sah, dianggapnya begitu menurut mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Tapi beda dengan mazhab Imam Syafi'i, walakin fi mazhabina, walakin tetapi ini fi mazhabina yang dalam mazhab kita, anna kita itu mazhab Imam Syafi'i, anna nikah zimmiyati, sak temene nikahi wong kafir zimmi, aula iku luweh utama min nikahi tarikatiha, iku luweh utama daripada nikahi wong kang wadon kang ninggal sholat. Jadi malah ada di madhab Imam Syafi'i malah nikahi kafir dhimmi iku lebih utama daripada nikahi wong kang ninggal sholat. Ini kafir dhimmi apa? Kafir dhimmi ya orang-orang yang beragama masih pada berpegang pada prinsip agama-agama samawi, tapi masih yang benar, jadi lurus, tegak lurus. Jadi tidak ada keterputusan. Katakanlah dulu mbah-mbahnya Nasrani terus sampai lurus, itu namanya kafir dhimmi. Tapi kalau sudah kepotong nih Nasrani terus Buddha terus nggak beragama atau Nasrani, ya itu udah kepotong, itu bukan kafir dhimmi. Kalau kafir dhimmi itu ngurut, nggak terputus ke atasnya. Israel juga sama, bangsa Yahudi ya. Yahudi juga sama, bapaknya Yahudi, mbahnya Yahudi, terus ke atas itu tidak terputus, namanya kafir dhimmi. Itu nggak apa-apa tuh. Itu malah dalam mazhab Imam Syafi'i nikahul dhimmiyah aula min nikahi tarikatiha. Jadi nikahi wong kafir dhimmi itu luwih utama daripada nikahi wong kang ninggal sholat atau ninggal sholat. Jadi wong wadon ninggal sholat itu malah hukumnya ora sah nikahnya dalam menurut pendapatnya Ahmad bin Hambal. Dan menurut mazhab kita itu menikahi orang zimmi itu malah lebih utama daripada orang yang suka ninggal tarikus sholat. Tapi kalau niatmu nikahi tarikatus sholat itu dalam rangka mendidik, ya apa. Sehingga kalau nikahi terus kamu bisa menjadikan orang tersebut menjadi kembali melakukan sholat. Faslon utawi iki iku ana pasal suwiji. Faslon utawi iki iku ana utawi pasal suwiji fi tahrimi ta'khiris sholati, ing dalam harame ngakhirake pekerjaan sholat. Fi tahrimi ta'khiris sholati, ing dalam
nerangake harame ngakirake salat an waktiha sangka waktune salat amdan kelawan jarak. Wastihbabi ta'jiliha lan bab kang nerangake sunahe apa itu takjil tuh buru-buru apa namanya itu agage takjil tuh apa itu wastihbabi ta'jiliha onange kesunahane cepat-cepat ngelakuin sholat. Takjil tuh cepat-cepat ngelakuin sholat. Li awalil waktu karena awal waktu. Jadi satu bab yang mengharamkan jadi ada bab yang mengharamkan mengakhirkan sholat dan kesunahan bersegera untuk melakukan sholat di awal waktu ya, bukan sebelum waktunya. Jadi yang namanya ta'jilu waktu sholat itu begitu adzan ya adzan iqomah sholat, bukan sebelum azan kamu sholat, bukan. Jadi belum zuhur kamu udah sholat zuhur, itu bukan ta'jil, namanya kesergepan. Qalang dika sapa Allah Ta'ala fawailun mongko utawi kerusakan lil musallina iku kanggo wong kang salat. Oh, kang fawailul kok wong salat kok malah rusak piye sih? Ora oleh dipotong nang carane alladzina rupane wong akeh hum kang ya utawi alladzina an salati atau songo salate sahuna iku padha lali. Jadi orang sing lakake. Jadi fawailul lil musallin enggak boleh diputus. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Fawailun mangko utawi kerusakan lil musallina iku kedue wong kang salat alladzina rupane wong akeh hum kang utawi wong mau alladzina an salatihim atau songo salate alladzina sahuna iku padha lali. Jadi wong kang sing padha lali nglakoni salat iku dapatnya ciloko rokowel. Qalang dika dawuh sapa Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam humul ladzina yuakhiruna sholata humu hiya utawi mawong kang akeh alladzina hum an sholatihim sahun iku alladzina rupane wong akeh yuakhiruna kang ngakhirake sapa alladzina as-sholata ing sholat. Dijelaskan Kanjeng Nabi sing jenenge fawailul lil musallin alladzina am sholatihim sahun iku apa to kata Kanjeng Nabi humul ladzina yuakhiruna sholata an waqtiha ya utawi wong kang akeh mau alladzina iku rupane wong akeh yuakhiruna kang padha ngakhirake wong akeh as-sholata ing salat an waqtiha sangka waktune salat wal wailu utawi neraka wel to kerusakan syiddatul adzabi itu banget-bangete azab siksa. Wal wailu utawi wel neraka wel syiddatul adzabi itu banget-bangete siksa. Waqilalan den ucapake maneh waqilalan ada satu pendapat lain lagi waqilalan den ucapake apa mau wel wadin iku rupa jurang fi jahannama ing dalam neraka jahanam. Jadi wel itu satu tempat di neraka jahanam berupa jurang well. Buat siapa itu? Buat yang mengakhirkan sholat. Udah wis nglakoni sholat kok tetap mlebu neraka. Iya, soalnya sengaja. Sahun itu wong kang lali atau wong kang ngakhirake sholat sengaja. Amdan tadi kan fita tahrim dakhil sholat an waktu amdan. Jadi sengaja kanggo sholat nang kanggo iku lho. Iku untuk wal neraka wal wailu syiddatul adzabi wa qila wadin fi jahannam. Lau suyirat lamun tin lakake apa mawat. Lau suyirat lamun tin lakake lamun diperjalankan fi yang dalam mau jurang jibalun apa pira-pira gunung, jibalud dunya apa pira-pira gunung dunya. Jadi kalau seandainya ada apa gunung-gunung yang ada dunia, ada Semeru, ada Rinjani, ada Muria, ada Gunung Agung itu diambil terus dilewatkan. Well, apa yang terjadi? Lazabat yakti ikut teman yakti ya lazabat yakti ikut
mongko dadi ajur apa mau jibal. Jadi gunung pun jadi hancur min syiddati harrihi sebab bangete panase mau jurang. Ladzabat yakti bakal ajur apa mau jibal min syiddati harrihi sebab bangete panase mau wat. Fawa mongko utahe wat, fawa mongko utahe mau jurang, fawa mongko utahe mau jurang mas kanuman iku panggonane wong. Mas kanuman iku panggonane wong yu akhiru kang akhirake apa mau man as-sholata ing salat an waktiha sangka waktunya. Jadi fawailul lil musallin alladzina an salatihim sahun itu neraka well yang dikhususkan buat orang-orang yang sahun dari sholatnya, wong kang lali dari sholat itu kata Nabi itu orang-orang yang suka mengakhirkan sholatnya di waktunya, dari waktunya. Jadi sengaja tuh kangkung dari mulai jam 12, jam setengah 1, jam 1, setengah 2, jam 2, setengah 3, kurang 10 menit baru sholat. Nah, itu masuk tuh mlebu ring neraka wel, karena itu udah masuk kategori nantang. Wal wailu syiddatul adabi, diterangkan Kanjeng Nabi wal wailu syiddatul adabi. Ora gemen-gemen, karena menerangkan panas itu kepada orang Arab ya pas, karena panas orang Arab betah panas. Nah diparani lagi syiddatul azabi banget sekso panas. Wong gunung wae iso ajur kalau panas. Gunungnya saiki kalau panas 35 derajat, 40 derajat anteng-anteng wae. Tapi begitu dilewatkan di well di neraka jahanam ladzabat min syiddati harrihi, itu gunung langsung hancur berantakan. Nah itu tadi panggonane maskanu may yuakhirus sholata min waqtiha. Itu panggonane wong kang suka membiasakan mengakhir-akhirkan sholat. Makanya sholat itu jadi akhir-akhir begitu dengar azan udah langsung bergiat segera, jangan malas-malesan. Segera ditinggal turune langsung melek, ambil wudhu langsung komat adzan langsung sholat jamaah. Mentang-mentang kesergepan orang waktunya jamaah malah kamu nggak jamaah. Kalau jamaah jam 1 tunggu jam 1-nya ya, karena kan nungguin jamaah bareng-bareng, karena jamaah juga ada fadoliyahnya juga. Wa akhraja lan ngetokake hadis sapa al hakimu Imam Hakim wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi Ali bin Abbas yang sangga Imam Ibnu Abbas qala sapa ngendika sapa Imam Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man jama'a baina sholataini faqat ata baban min abwabil kabairi. Man utawi sapane wong jamaah kang iku jamak sapa ngumpulake sapa man baina sholataini ing dalem wektune salat loro faqat ata mongko temen-temen nekani sapa man baban ing siji lawang min abwabil kabairi sangka pira-pira lawange wong kang lakoni dosa gedhe. Man utahe sapane wong jamak iku ngumpulake sapa man bawa baina salatene ing dalem antarane salat loro faqat ata mongko teman-teman nekani sapa man mau nekani baban ing siji lawang min abwabil kabairi sangka lawang-lawange dosa gedhe. Jadi orang yang melakukan salat dikumpulkan jadi satu sengaja, sholat duhur dilakoni ning sholat asar dilakoni sholat maghrib dilakoni sholat isya ya nggak mungkin subuh isya aja nggak bagi subuh bangunnya malah malas lagi malah. Itu seperti orang itu sudah fakot, bahasanya fakot ata nggak pakai jeda itu. Maka orang itu terus masuk orang yang sudah bersiap diri ngetok-ngetok pintu dari pintunya orang-orang yang dosa besar. Udah ada pintunya, pintu neraka itu.
nantang itu sering. Wa Abu Dawud lan ngetokake hadis sapa Imam Abu Dawud. Wa Abu Dawud lan ngetokake hadis sapa Imam Abu Dawud. Wa Ibnu Majah lan Imam Ibnu Majah an Ibnu Umar. Sangka sahabat Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Kalau anak Ibu Abdullah ya, kalau Ibnu Umar biasanya radhiyallahu anhuma, sama karena Abdullah bin Umar radhiyallahu anhumanya balik ke Abdullah sama ke sahabat Umar. Dua-duanya sahabat. Sahabat Umar itu mertuanya Kanjeng Nabi. Abdullah bin Umar itu muridnya Kanjeng Nabi, guys. Walaupun Sayyidina Umar itu ya usianya lebih muda, tapi termasuk yang pertama-tama masuk Islam belanya Kanjeng Nabi. Yang beliau yang ceritanya Sayyidina Umar yang masuk Islamnya itu asalnya nyari Kanjeng Nabi. Dipedoi karo aku mana Muhammad ini. Pedoi, ngapain kamu nyari-nyari Muhammad ini? Itu adikmu masuk Islam di sini. Mana adikmu? Adik mana? Coba paranin adik nomor adik malah lagi belajar Islam. Toha, begitu baca terenyuh Sayyidina Umar. Itu terenyuh Sayyidina Umar, begitu terenyuh langsung ketemu Kanjeng Nabi, masuk Islam. Ya gentlenya begitu masuk Islam juga dia langsung membuat pengumuman ke orang-orang musyrik gitu. Ojo gagu Muhammad, aku sekarang udah masuk Islam, tak pilani sekarang. Gitu, jadinya kalau preman tetap preman dalam keislamannya, gak suka melengkuruk gitu. Salah satu utawi ana wong telu la yaqbalullah iku ora nrimo sapa Allahu taala sapa taala minhum saka wong telu. La yaqbalu iku ora nrimo sapa Allah taala minhum saka wong telu. Salah yaqbalu Allah ta'ala minhum. Salatun ing salat. Oh gini. Salah utawi wong telu layak balu kang ora nerima sapa Allah taala minum sangka mau telu salatan ing salat. Jadi salatan ing salat. Bukan salat rajul ya. Salatan salat. Siji rupane ar-rajulu. Pertama wong lanang. Siji ar-rajulu utawi wong lanang. Yaumu kang imami sapa mau man qauman ing siji kaum wahum hale utawi mau kaum lahu kedue rajul karihuna iku padha sengit. Jadi ada orang laki-laki yang mengimami suatu kaum yang daripadanya kaum tersebut malah nggak suka terhadap orang tersebut. Jadi yang namanya seorang imam itu harus disepakati, diterima oleh kaumnya. Kalau seorang imam tapi tidak diterima oleh masyarakatnya dan memaksakan diri untuk menjadi imam, itu hukumnya sudah masuk layak balullahu minhum sholatan. Jadi orang tersebut memaksakan diri menjadi imam padahal bagi umatnya sudah tidak layak menjadi imam. Itu sholatnya laki-laki tersebut tidak diterima. Ar-rajulu ya'ummu qauman wa hum lahu karihun. Jadi baliknya ke laki-laki ya, sholatnya laki-laki. Bukan sholatnya kaum. Kalau kaum bisa jadi bahasa karihun ini karena ketidakmampuannya untuk menggantikan si kaum tadi. Si rajul tadi. Jadi mungkin karena sepuhnya atau karena berwibawanya atau karena kayaknya gitu kan. Tiba dia memaksakan diri, mentang-mentang punya masjid, punya uang gitu, terus merasa suaranya fasih, terus dia ngimami, tapi tahu kalau masyarakat situ nggak suka sama laki-laki itu, tapi apa daya karena dia banyak menyumbang, ya terpaksa mau menjadikannya imam. Itu sholatnya laki-laki itu laki-laki itu nggak diterima. Warrajulu lan sholate wong lanang layati kang ora nekani as-sholata ing sholat illa dibaron kejaba angin kejaba ngepotake wektune.
layak tikang arrajulu teng lanang layak tikang nekani sapa mau rajul as-salata ing salat illa dibaron kejaba ngepotake waktune. Ngepotake waktune itu melewatkan waktunya. Jadi sengaja melewatkan waktunya. Jadi laki-laki tetap melakukan sholat, wong mau untuk melakukan sholat tetap gitu. Tapi illa dibaron kecuali dia ngelakoni di luar waktunya. Wat dibaru utawi sing jenenge dibar ayak tiaha iku yen to nekaake sapa mau rajul ha ing mau sholat. Wati baru tai tibar ayat tiah iku yen to nekake sapa rajul ing salat ba'da ayafutaha sause yen to ngepotake nglewati waktune ayafutaha ing sawinto ing sak ba'da ayafutaha sause ing yen to ngepotake sapa mau manha ing salat. Jadi ada laki-laki, kalau tadi ada orang yang ngotot udah enggak, yang pertama tuh ngotot menjadi ketua padahal rayanya tidak mengizinkan, itu tidak diterima ibadahnya si laki-laki. Lalu yang kedua, dia tetap sholat tapi sholatnya di luar waktunya, keseringan ya. Illa dibaron wa dibaru ayatnya ba'da yafata. Jadi dia sholatnya tuh lewat waktu murah. Ya sholat zuhur ditaruh di sholat asar, sholat maghrib taruh sholat isya belas itu, karena subuhnya sudah hilang. Warajulun lan nomor telu warajulun lan rupane wong lanang i'tabada kang gawe budak sapa wong sapa rajul muharraran ing wong kang merdeka. Jadi kalau ada orang yang memperbudak orang merdeka, itu juga masuk kategori orang yang tidak diterima sholatnya. Au ja'alahu abdan, tegese apa tabada muharraran ay ja'ala tegese dadi aku sapa mau rajul hu ing mau wong abdan ing dadi hu ing mau muharrar wong kang merdeka abdan ing dadi kawula. Jadi memperbudak atau sekarang kan udah nggak ada zaman perbudakan, tapi dia mengangkat seseorang dipekerjakan tapi tidak didapatkan upah, atau dia memaksa seseorang bekerja tapi upahnya tidak sesuai atau di luar kapasitasnya, di luar kemampuannya, atau punya kemampuan terbatas dilebih-lebihkannya, bahkan sengaja membebani orang-orang tersebut di luar kemampuannya. Itu namanya i'tabada muharraran ay ja'alahu abdan. Jadi Allah tidak akan menerima sholatnya seseorang, yaitu satu orang yang memaksakan diri menjadi imam sementara makmumnya sudah tidak suka terhadap yang tersebut. Yang kedua, orang yang suka tetap sholat, orang yang sholat tapi dia mengabadikan sholatnya itu di luar waktunya. Illa tibaran wa tibaru ayatiha ba'da ayyafutaha. Yang ketiga, sholatnya orang itu orang kelihatannya ibadah vertikalnya kencang, tahajud terus, tapi kelakuan pekerjaan harinya i'tabada muharrar, dia mempekerjakan orang-orang yang merdeka di batas kemampuan atau di luar nalar orang-orang yang merdeka, kerja tapi tidak digaji atau diperas waktunya, atau digaji tapi sedikit jauh dari yang bisa mencukupi dianya. Jadi pura-pura aja sih mempekerjakan, tapi hakikatnya membuat ia menjadi seorang budak. Warwa adz-Dzahabi annahu sallallahu alaihi wasallam qala idza shalla 'abdu as-salata fi waqti sa'ida ila samai walaha ila walaha nurun hatta tantahi ila al-'arsy ila akhirih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.